Haleluya, haleluya. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Amin, amin. Dia gunung dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur. Amin. Yo. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Benar Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab dialah menara. Dialah kota perlindungan. Dan kota perlindungan. Mari serukan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, kekuatan dan mazmurku. Kepada siapa kami harus takut Tuhan? Sebab Engkau yang berjalan di depan kami. Engkaulah yang memberi kemenangan pada kami Tuhan. Amin, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur. Haleluya. Yes, yes, haleluya. Takkan pernah berubah Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yeah. Amin, amin. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur. Amin, amin. Pujilah Tuhan. Saudara, Dialah yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia.
dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Janjinya luar biasa bagi kita, saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Benar Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah bagi kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita hadir bahwa Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya padamu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di tengah-tengah kami pada hari ini. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat.
kasih Tuhan. Kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan yang daripada Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan pada hari ini kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apapun yang ia sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk dapat melakukannya hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Charismatic City Church. Sebelum saya memulai daripada khotbah saya, ada sedikit pengumuman yang perlu kita ketahui. Bahwa ibadah Charismatic City Church akan diadakan on-site pada tanggal 19 September 2021 jam 10 pagi. Di Gading Chapter dengan alamat Jalan Pegangsaan 2 nomor 138 Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak bisa hadir, bisa mengikuti ibadah ini secara live streaming di channel Charismatic City Church. Ibadah ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh mendengar firman Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa agar Engkau menjamah setiap hati pikiran kami, sehingga firman-Mu yang berkuasa itu dapat membentuk, memperbaharui, mengubah kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, urapilah firman-Mu, baik kami yang menyampaikannya maupun kami yang mendengarkannya, di dalam nama Yesus. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan satu judul khotbah saya, yaitu Tuhan pasti sanggup. Terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal ke-37 ayat 1 sampai 14. Di dalam kitab Yehezkiel memiliki satu gagasan yang luar biasa, yaitu dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Gagasan ini muncul di dalam seluruh kitab Yehezkiel yang berjumlah 48 pasal sebanyak 70 kali. Di mana 29 kali dihubungkan dengan penghukuman Tuhan atas Yerusalem. Dengan tujuan agar bangsa Israel mengetahui bahwa Allah yang mereka sembah adalah berkuasa atas segala yang bernafas. Dan 24 kali dihubungkan dengan penghukuman Tuhan kepada orang-orang kafir pada waktu itu, kerajaan-kerajaan dan penguasa. Dengan tujuan agar mereka mengetahui dan menyadari bahwa Yahweh adalah Allah yang berkuasa atas semua makhluk hidup dan mereka menjadi gentar. Dan 17 kali dihubungkan dengan pemulihan dan berkat atas bangsa Israel. Dengan tujuan agar bangsa Israel menyadari bahwa berkat itu bersumber dari Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Ia tidak pernah ingkar janji. Di Yehezkiel pasal 37 ini kita menemukan bahwa di mana Yehezkiel dibawa oleh Tuhan pada satu penglihatan, yaitu penglihatan yang menyeramkan, yang mengerikan, yaitu tulang-tulang kering yang berserakan. Mari kita membaca di ayat yang ke-1 dan yang kedua. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat yang kedua, Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak.
bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Perlu Bapak Ibu Saudara sekalian mengetahui peristiwa penglihatan Daniel ini di mana bangsa Israel berada pada penawanan Babilonia di bawah kerajaan Nebukadnezar. Dan Alkitab memberitahu kepada kita apa yang dimaksud tulang-tulang kering tersebut. Mungkin sebagian dari kita bertanya, apa sih tulang-tulang kering tersebut? Yeskel pasal 37 ayat 11a merupakan jawabannya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Jadi firman Allah memberitahu bahwa tulang-tulang ini merupakan gambaran dari bangsa Israel. Di tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang manusia yang berserakan tersebut, yang sudah kering kata Alkitab, Allah bertanya kepada Yeskel, dapatkah Yeskel tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Saya bacakan di ayat ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Pertanyaan yang diajukan Allah kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Allah sedang memberi suatu sinyal kepada Yehezkiel untuk menguji, untuk melihat seberapa kepercayaan dia, keyakinan dia kepada Allah, bahwa Allah dapat melakukan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika Allah mengajukan pertanyaan tersebut, Yehezkiel memberi jawaban dengan berkata, Engkaulah yang mengetahuinya. Dengan jawaban Yehezkiel, Engkaulah yang mengetahuinya. Dengan kata lain Yehezkiel berkata, aku percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dalam hidup kita sebagai orang percaya, ada waktunya kita harus berhenti sejenak untuk menguji iman kita. Sendiri sejauh mana iman keyakinan kita kuatnya, bertumbuhnya, atau sebaliknya mengalami kemandulan atau tidak bertumbuh lagi. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menguji iman kita sendiri. Yaitu dengan mengajukan pertanyaan seperti Allah mengajukan pertanyaan tersebut kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Hanya kata tulang-tulangnya itu diganti dengan masalah, dengan pergumulan kehidupan yang sedang kita hadapi. Nah, sehingga sebagai contoh, saudara dapat berkata kepada diri sendiri, dapatkah pergumulan hidupku ini ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus? Jawaban yang Bapak Ibu Saudara berikan itu akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi tindakan dan sikap yang kita ambil. Dan juga menunjukkan seberapa besar iman kita kepada Allah. Janganlah kita mempunyai sikap seperti Maria dan Marta. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, namun mereka meragukan kuasa daripada Tuhan Yesus yang dapat membangkitkan Lazarus dari kematiannya yang sudah 4 hari di dalam kubur. Dari mana kita dapat mengetahuinya? Dari jawaban yang mereka berikan. Kata Maria, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Marta, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Kata Tuhan Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saya percaya firman ini tidak hanya diberikan kepada Maria dan Marta, tetapi juga kepada kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, maka firman ini dikatakan kita akan melihat kemuliaan Allah. Pertanyaan Allah kepada Yehezkiel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan?
maka saya melihat ada dua jawaban di situ. Yaitu jawaban secara manusiawi dan jawaban secara ilahi. Secara manusiawi adalah mustahil bahwa tulang-tulang itu dapat dihidupkan. Kata mustahil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tidak mungkin, adalah tidak mungkin tulang-tulang itu menyatu kembali, ditutupi oleh daging, otot dan kulit dan kembali hidup. Itu secara manusiawi. Tetapi secara ilahi jawabannya adalah segala sesuatu mungkin bagi Allah. Atau dengan kata lain, Allah pasti sanggup. Karena hanya Allah yang dapat menciptakan, haleluya, dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita melihat dan membaca di kitab Kejadian pasal 1, ayat 1, 2 dan 3, maka di situ kita melihat firman Allah berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Haleluya. Allah dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari perikop Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14 ini ada dua hal penting yang perlu kita simak dan kita pahami sebagai orang percaya. Yang pertama, berbicara bahwa Allah pasti sanggup melakukan mujizat. Dan yang kedua, Allah pasti sanggup memberi harapan yang tidak mengecewakan. Haleluya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu Allah pasti sanggup melakukan mujizat. Dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Penglihatan Yehezkiel mengenai tulang-tulang merupakan gambaran atau simbol daripada orang-orang Israel. Yang dapat saya gambarkan, di mana suatu keadaan yang menyedihkan atau sadness. Suatu kondisi yang tidak bisa ditolong lagi dengan kekuatan manusia. Kondisi yang tidak dapat disembuhkan atau dipulihkan. Kondisi yang tidak mempunyai harapan. Kondisi yang secara ilmu pengetahuan medis, yaitu dengan kepintaran dan kemampuan manusia adalah mustahil, di mana tulang-tulang dapat dihidupkan. Dengan kondisi bangsa Israel yang seperti saya katakan tadi, adalah satu kemustahilan bangsa Israel dapat dipulihkan. Kita harus ingat, karena bangsa Israel pada waktu itu berada di dalam pembuangan, terjajah, tertindas, di bawah bayang-bayang ketakutan setiap hari, tidak memiliki kehidupan dan masa depan, kecuali satu hal. Bangsa Israel dapat dipulihkan melalui kuasa mujizat Allah. Dalam keadaan demikian Allah memberi perintah kepada Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering yang merupakan simbol dari bangsa Israel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yehezkiel bernubuat sesuai dengan perintah Allah, instruksi Allah, maka Alkitab mengatakan tulang-tulang tersebut mulai bersatu. Satu dengan lainnya mulai berderak, berbunyi. Urat mulai ada, daging mulai menutupi. Dan mereka hidup kembali. Firman Allah dengan tegas mengatakan dalam Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara, jadi tentara. Tentara itu tegap, kuat, memiliki pandangan ke depan. Siap melakukan sesuatu
yang besar di depan. Dari sesuatu tulang kering, Allah bangkitkan menjadi satu tentara. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disebut atau arti mujizat? Menurut seorang profesor teologi sistematika yang bernama Wayne Grudem, mujizat dikatakan adalah suatu aktivitas Allah yang kurang lazim, tidak umum, di mana ia membangkitkan rasa terpesona dan ketakjuban manusia dan memberi kesaksian tentang diri Allah sendiri. Perlu kita pahami, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, firman Allah dipenuhi dengan cerita perkara ajaib mujizat yang dari Allah. Dan kita melihat beberapa contoh saja pada kesempatan ini, mujizat Allah. Alkitab mengatakan Allah memberi makan mana surgawi kepada bangsa Israel yang jumlahnya kurang lebih 2 juta orang selama 40 tahun. Ini peristiwa mujizat. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan di dalam perapian, maka api tidak menyentuh baju mereka, tidak membakar daging mereka. Ini adalah peristiwa mujizat. Ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini adalah peristiwa mujizat. Di mana sampai saat ini ketika orang ingin membuat wine atau sirup anggur, maka dibutuhkan bahan anggur. Tapi Yesus hanya membutuhkan air. Ini perkara mujizat. Tuhan Yesus di kolam Bethesda menyembuhkan orang yang sudah lumpuh 38 tahun lamanya. Dan seketika itu dia dapat berjalan. Ini peristiwa mujizat. Saya ingin menekankan perkara ini. Bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat di atas waktu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkuasa atas waktu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara saat ini berada di dalam pergumulan hidupmu. Mungkin sudah 1 tahun, mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun. Saya mau kasih tahu Allah sanggup ubah itu untuk melakukan mujizatnya. Karena ia berkuasa atas waktu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yakinlah bahwa Allah pasti sanggup melakukan mujizat atas masalah dan pergumulan kehidupan yang sedang kita hadapi. Mungkin saudara sudah menyerah, sudah letih dengan pergumulan ini. Tetapi percayalah, Tuhan masih ada untuk saudara. Kalau Allah dapat melakukan mujizat bagi bangsa Israel dengan memberi makan mana surgawi 40 tahun, laut Tebrau terbelah 2, dan Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar oleh api. Maka hari ini juga kuasa yang sama. Dia dapat menolong saudara, melepaskan saudara, membangkitkan saudara, memerdekakan saudara. Karena ia adalah Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan saya ingin memberitahu kepada kita bahwa salah satu tujuan, salah satu tujuan dari mujizat Allah dinyatakan adalah karena belas kasihan Allah dan kepedulian Allah kepada kita anak-anaknya, kepada kita orang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah memberitahu kepada kita ketika ia mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang banyak. Alkitab mengatakan ia tergerak oleh belas kasihan. Ia didorong untuk menolong, untuk kepedulian orang-orang pada waktu itu. Dan kalau kita membaca ketika Tuhan Yesus melihat seorang janda di Naim, di mana anaknya meninggal, Yesus tergerak oleh belas kasihan dan ia membangkitkannya. Puji Tuhan. Satu kesaksian bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dodie Austin adalah ibu daripada Joel Austin, yang merupakan gembala sidang dari Lakewood Church di Houston, Texas. Di mana pada usia Dodie Austin berumur 48 tahun, divonis oleh dokter bahwa ia memiliki yang disebut dengan kanker hati atau liver cancer. Dan dokter berkata bahwa ini hanya dapat dilakukan dengan kemoterapi, tetapi itu juga tidak ada kepastian untuk kesembuhan. Dan dokter menambahkan bahwa ia hanya hidup beberapa minggu ke depan.
setelah mendapat informasi medis itu, Dodi Austin dan suaminya Austin pulang ke rumah. Mereka mencari Tuhan. Dodi Austin menyadari bahwa suaminya masih membutuhkan dia dalam pelayanan, dalam membesarkan anak-anak. Maka itu walaupun dia terasa begitu sakit, ia tetap melakukan aktivitasnya. Sebagai seorang istri menyiapkan makanan dan semuanya. Tetapi di samping itu, ia setiap hari mencatat janji Tuhan tentang kuasa kesembuhan. Dicatat satu persatu dan ditempel di tempat di mana ia paling lama. Di situ ia mendeklarasikan, ia mengucapkan janji-janji Tuhan itu dari waktu ke waktu sebagai obat untuk kansernya. Setelah lewat 3 minggu, 1 bulan belum juga meninggal. 1 tahun belum juga meninggal. 2 tahun, 10 tahun. Saudara tahu hari ini ia berumur 87 tahun masih hidup. Artinya sudah 39 tahun sejak divonis kanker untuk ia meninggal. Dia tetap hidup karena mujizat ada masih berlaku untuk kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini masih percaya pada mujizat Tuhan? Sesungguhnya mujizat Tuhan masih tersedia untuk kita semua. Oleh sebab itu harapkanlah mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita dengan membuka hati percaya. Jangan patah semangat, putus asa dan menyerah dalam fakta kehidupan. Karena apa? Karena iman kepada firman Tuhan jauh lebih berkuasa daripada kenyataan yang sedang kita hadapi. Terpujilah Tuhan. Yang kedua, hal penting yang kedua, yaitu Allah pasti sanggup memberi harapan yang tidak mengecewakan. Yeskel pasal 37 ayat yang ke-11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saudara perhatikan, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Artinya mereka hidup tapi mati. Tulang-tulang kering sekali lagi merupakan gambaran mengenai seluruh kaum Israel yang telah kehilangan harapan. Bukan hanya mereka hilang harapan mereka, tapi mereka sudah seperti orang mati adanya. Karena berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka hidup namun jauh di dalam lubuk hati mereka. Mereka mati. Artinya apa? Mereka tidak punya semangat. Keletihan secara mental dan secara emosional. Mereka putus asa, hidup tanpa arah dan tujuan lagi. Dan tidak dapat melihat masa depan. Ketika bangsa Israel di dalam keadaan putus asa, putus harapan mereka, tidak dapat melihat masa depan, Allah datang memberi firman-Nya kepada Yeskel untuk orang-orang Israel pada waktu itu. Yang berkatalah kepada tulang-tulang ini, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Kalau demikian, apa yang dapat kita pelajari dari nubuatan Yeskel kepada tulang-tulang kering ini? 2 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita tidak perlu kehilangan napas untuk bisa merasa mati. Cukup hilang 1 kata ini saja dalam kamus hidup kita, yaitu pengharapan. Maka tepat pada saat itu kita tak ubahnya seperti orang mati meskipun faktanya kita hidup. Itulah sebab penulis Amsal mengingatkan kita dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mohon, minta, atau keinginan supaya sesuatu terjadi. Itu adalah pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak mungkin kita terbebas, terlepas dari masalah. Kita semua memiliki pergumulan kehidupan yang membedakan antara pribadi satu dengan pribadi yang lain adalah jenis persoalannya. Satu bergumul dengan sakit penyakit, yang lain bergumul dengan keuangan, yang lain bergumul dengan keluarganya, yang lain bergumul dengan usahanya, yang lain bergumul dengan bisnisnya, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, apakah persoalan yang sedang kita hadapi membuat kita menjadi tawar hati atau hilang harapan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sendiri yang dapat menjawabkan itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya memberi dorongan kepada kita semua untuk tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mujizat itu terjadi. Kalau sakit, miliki harapan untuk disembuhkan karena adalah kehendak Allah untuk menyembuhkan kita. Haleluya. Kalau terikat pada sesuatu yang disebut dosa, milikilah harapan untuk dibebaskan. Karena Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni setiap pelanggaran kita. Kalau ada rasa takut dan khawatir akan masa depan, milikilah harapan untuk dimerdekakan oleh Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup kita selalu membawakan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang sedang saudara hadapi, jangan menyerah. Karena pengharapan kepada Tuhan Yesus, kitab suci mengatakan tidak dipermalukan. Haleluya. Ya, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari peristiwa nubuatan kepada tulang-tulang kering ini adalah berpeganglah dan percayalah kepada firman Allah. Haleluya. Yeskel dipakai Tuhan sehingga ia dapat menghidupkan tulang-tulang yang sudah amat kering. Sekali lagi yang merupakan simbol dari bangsa Israel. Karena Yeskel percaya apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan yang diberikan kepada dia itu berkuasa. Kita melihat dalam Yeskel pasal 37 ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ketika kita merasa hidup kita tanpa tujuan, hidup tanpa harapan, tak ada lagi hal yang mampu kita lakukan. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Nasihat saya, berpeganglah kepada firman Tuhan. Bukan hanya berpegang, tapi kuat-kuat. Dengan keyakinan penuh. Kenapa demikian? Mazmur 119 ayat 105 dengan tegas mengatakan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Haleluya. Oleh sebab itu, daripada kita mengeluh, mencari kambing hitam, siapa yang bersalah, siapa yang benar, lebih baik kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Allahku memberikan kepadaku segala yang kuperlukan. Rancangan Tuhan atas hidupku adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan adalah gembalaku. Aku berharga dan mulia di mata Tuhan. Aku tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman sebab Ia berserta denganku. Kita lebih baik memperkatakan firman Tuhan kepada hidup kita, kepada situasi yang sedang kita hadapi. Pengakuan Daud tentang kehebatan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Artinya apa?
Daud sedang berkata kalau firman Tuhan tidak menjadi konsumsi atau makanan bagi jiwanya setiap hari, maka ia telah ditelan oleh persoalan sengsara yang ia hadapi dari hidupnya, dari hari ke hari. Tetapi puji Tuhan, dia kuat karena dia memberi makan bagi jiwanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berharaplah kepada Allah, maka kita akan bersyukur atas apa yang kita harapkan, karena Allah itu adalah Bapa kita yang sangat baik. Sekali lagi, izinkan saya membaca dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadikanlah firman Tuhan sebagai perisai iman untuk menangkis setiap serangan dari musuh yang ingin melemahkan kita untuk berharap kepada Tuhan. Sebagai contoh, kalau kekhawatiran menyerang kita, maka kita lawan kekhawatiran tersebut dengan firman Tuhan yang mengatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Kalau muncul lagi, kita lawan lagi dengan firman Tuhan. Kenapa demikian? Roma pasal 10 yang ke-8 dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dan sebagai bagian yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kehidupan kita sebagai orang percaya adalah sering seperti tulang-tulang yang sudah kering. Karena persoalan kehidupan yang kita hadapi, yang mana satu dengan yang lain berbeda. Ada yang bergumul di dalam, seperti saya katakan tadi, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam sakit, di dalam pergaulan, di dalam rumah tangga dan sebagainya. Kadangkala mungkin kita sudah berpikir bahwa kita tidak punya harapan lagi. Kita berpikir kita mau menyerah saja. Kita berpikir bahwa tidak ada lagi solusi. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seberat apapun beban yang harus kita tanggung, dan seberat apapun tantangan di hadapanmu, dan sekecil apapun peluang kita untuk menang, tetaplah beriman, tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan. Jangan patah semangat, jangan menjadi kecut, dan jangan menjadi tawar hati. Karena Tuhan selalu ada buat saudara dan buat saya. Tuhan pasti sanggup melakukan mujizat karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah pasti sanggup memberikan harapan karena Ia adalah Bapa kita yang baik. Dan sebagai bagian terakhir, izinkan saya mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini dengan doa berkat, saya mau berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah ini, yang berada di rumah-rumah. Saya ingin berdoa yang pertama, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merindukan mujizat Tuhan terjadi atas pergumulan kehidupanmu, seperti dalam usaha, seperti dalam pekerjaan, seperti sakit penyakit, ekonomi dan keluarga. Silakan engkau berdiri dengan percaya kepada Tuhan bahwa Allah mau melakukan mujizat. Yang kedua, ada mungkin di antara kita yang mengikuti ibadah online ini merasa bahwa hidupnya selalu sial saja. Karena usaha apa saja selalu gagal, tidak mengalami kemajuan. Melamar pekerjaan selalu ditolak dan sebagainya. Saudara mulai kecewa, saudara mungkin mulai marah kepada Tuhan. Mungkin juga ada suara-suara dalam pikiran saudara, lebih baik saya akan mengakhiri hidup saya. Saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu yang seperti itu. Tuhan pasti sanggup memberikan harapan kepada engkau. Haleluya. Silakan engkau berdiri. Yang seperti saya katakan tadi,
Dan angkatlah tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan taruh tangan satu di dadamu dengan percaya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdiri dimanapun mereka berada. Karena mereka percaya bahwa pertolongan itu datang dari Engkau. Dan Engkau mampu melakukan mujizat. Dan saat ini aku berdoa bagi mereka yang merindukan mujizat Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas waktu. Berapa lama waktu yang telah mereka hadapi. Kami percaya Engkau dapat melakukan perkara yang ajaib. Mungkin mereka membutuhkan mujizat atas usaha mereka. Di dalam nama Yesus ada kemajuan. Dalam pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus ada terobosan. Atas sakit penyakit mereka. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Masalah ekonomi ada jalan keluar. Tuhan, Engkau melihat dan Engkau mengasihi setiap mereka. Dan secara khusus kami berdoa bagi mereka yang selalu merasa sial dan merasa gagal dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, di dalam Engkau tidak ada istilah sial. Di dalam Engkau selalu ada jalan untuk kebaikan bagi orang percaya. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Pribadi-pribadi itu Engkau jamah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap perkataan kutuk atas hidup mereka diangkat dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan berkat di dalam nama Yesus. Allah membuka jalan baru, pengharapan baru, terobosan baru atas engkau. Di dalam nama Yesus terjadilah atas hidupmu. Muliakanlah Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini waktu untuk kita menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu turun atas hidupmu, keluargamu, anak cucumu mulai hari ini dan sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.